Tidak. Dia bilangnya aku tidak tahu. Sudah lebih dari 2 hari sejak gencatan senjata diberlakukan dan hanya 7 kapal yang melewati Selat Hormuz. 6 diantaranya adalah kapal kargo dan hanya 1 yang merupakan kapal tanker minyak yang dimiliki pihak Tiongkok. Gencatan senjata masih berlaku meskipun kami telah mengalami banyak kejadian nyaris bentrok. Setidaknya dari sudut pandang Amerika Serikat tidak melakukan serangan lagi di Iran. Namun Iran terus menyerang negara-negara Teluk. Israel terus menyerang Lebanon dan Hizbullah terus menyerang Israel. Jadi dalam arti tertentu pertempuran masih berlangsung, tetapi tampaknya gencatan senjata masih bertahan. Alasan saya mengatakan ini adalah karena Iran belum menarik diri dari negosiasi. Namun yang dilakukan Iran adalah mereka secara terbuka mengumumkan bahwa mereka tidak akan membuka Selat Hormuz untuk lalu lintas normal selama gencatan senjata berlangsung. Saya pikir mereka menunggu kesepakatan damai jangka panjang. Berikut detailnya. Kami memantau setiap jam, begitu juga Gedung Putih. Connor Hansen melaporkan pembaruan dari halaman utara Gedung Putih. Selamat pagi, Connor. Bill, selamat pagi. Hanya beberapa kapal saja yang bisa melewati Selat Hormuz sejak gencatan senjata dimulai. Dan pertanyaan tentang apakah selat itu benar-benar terbuka bisa menguji kesepakatan yang sudah rapuh ini. Iran masih mengontrol ketat jalur pelayaran vital itu dan dikabarkan memberitahu mediator akan membatasi lalu lintas jadi sekitar selusin kapal per hari. Dan kapal-kapal itu mungkin harus membayar tol dan berkoordinasi dengan Korps Garda Revolusi Islam. Hanya 5 kapal yang melewati selat itu kemarin, menurut perusahaan Kepler. Dan data dari lalu lintas maritim menunjukkan tidak semua dari kapal-kapal itu membawa minyak mentah. Kita justru mendapat lebih banyak detail tentang ini dari media Rusia dibanding media Iran. Dan menurut Moskow, Iran telah mengumumkan bahwa mereka tidak akan mengizinkan lebih dari 15 kapal per hari untuk melewati Selat Hormuz di bawah perjanjian gencatan senjata ini. Sekarang kami sebenarnya tidak yakin apakah angka 15 ini merupakan bagian dari perjanjian gencatan senjata atau tidak, karena tidak ada satupun yang benar-benar mempublikasikan perjanjian tersebut. Semua pihak merilis bagian perjanjian yang menguntungkan mereka, tapi sebagian besar kesepakatan masih belum diketahui. Sekarang, kita akan membahas ini sebentar lagi. Tapi sebelum itu, mari kita bahas mengapa perjanjian gencatan senjata ini tampaknya terlihat sangat rapuh. Dan itu banyak berkaitan dengan serangan-serangan yang masih berlangsung, dimulai dengan serangan Israel yang terjadi di atas Lebanon. Dan itu sejauh ini merupakan serangan terbesar yang pernah terjadi dalam perang yang dimulai sekitar 40 hari yang lalu. Mari kita bahas secara singkat konteks perang Israel-Hizbullah karena topik ini belum banyak dibahas di saluran ini. Segera setelah perang Israel-Iran dan Amerika Serikat dimulai, Hizbullah sebagai bentuk solidaritas dengan Teheran mulai menembakkan roket dari Lebanon Selatan ke Israel. Hal itu memicu serangan ofensif Israel terhadap Hizbullah dan situasinya terus meningkat. Saat ini Amerika Serikat tidak ikut perang Israel versus Hizbullah, tapi terlibat dalam konflik yang berlangsung di Iran. Karena seperti yang kalian ingat, selama negosiasi, salah satu poin yang terus didorong oleh Amerika Serikat adalah agar Iran berhenti mendukung kelompok-kelompok proksinya di seluruh dunia. Pada dasarnya, Iran diminta berhenti memberikan mereka uang. Nah, Hizbullah adalah kelompok proksi terbesar yang pernah didukung oleh Iran. Itulah alasan Hizbullah menembakkan roket ke Israel setelah Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran sebagai bentuk solidaritas untuk Teheran. Ada juga sisi finansial. Iran membiayai seluruh kebutuhan Hizbullah sehingga Hizbullah harus berjuang demi Iran agar dana tetap mengalir. Dari sudut pandang Israel, masuk akal mereka menyerang target Hizbullah karena Hizbullah lebih dulu menembakkan roket ke Israel. Menurut saya yang membingungkan adalah serangan kemarin. Seperti saya bilang, itu serangan terbesar sejauh ini dalam perang ini. Ini lebih besar dari serangan yang menewaskan Khamenei. Tapi dia sudah di atas tanah, jadi tak perlu serangan besar untuk menewaskannya. Namun, ini tetap serangan terbesar hingga kini. Itu terjadi di wilayah yang sebelumnya belum pernah jadi target Israel. Hal itu juga terjadi di wilayah sipil, di mana Israel tidak memberi peringatan kepada warga untuk mengungsi sebelum serangan. Itulah mengapa jumlah korban sangat tinggi di sana. Saat saya merekam ini pada Kamis pagi, jumlah korban tewas sudah lebih dari 200 dan lebih dari 1.000 orang terluka dalam serangan ini. Dan ada kecaman luas dari berbagai pihak.
Negara-negara Eropa mengecam serangan ini. Iran mengecam serangan tersebut dan mereka mencoba menggunakannya sebagai alasan untuk mundur dari negosiasi. Iran sangat bersikeras bahwa Lebanon termasuk dalam perjanjian gencatan senjata. Artinya, serangan ini pada dasarnya merupakan pelanggaran perjanjian yang telah disepakati Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Sebentar lagi kita akan membahas perdebatan tentang Lebanon terkait masuk atau tidaknya negara itu dalam gencatan senjata. Tapi yang lebih penting, hal terpenting di sini adalah rakyat Lebanon yang benar-benar menderita akibat hal ini. Karena saya tidak yakin banyak dari kalian tahu, tapi pemerintah Lebanon dan sebagian besar penduduk Lebanon tidak setuju dengan Hizbullah. Mereka ingin Hizbullah keluar dari negara mereka. Tapi sayangnya, Hizbullah begitu kuat sehingga bahkan pemerintah Lebanon pun tidak punya kekuatan untuk masuk dan mengusir mereka dari negara itu. Dan Hizbullah adalah pihak yang menembakkan roket ke Israel, lalu Israel membalas. Tapi dalam perang ini, orang-orang yang menderita adalah rakyat Lebanon yang sebenarnya tidak ingin terlibat dalam perang ini. Berikut detail lebih lanjut tentang hal ini. Kemarahan yang saya dengar dari berbagai warga Lebanon. Saya bertemu dengan menteri pemerintah. Saya bertemu pejabat publik, saya bertemu klien International Rescue Committee, saya juga bertemu staf kami sendiri. Kemarahan itu tersebar luas. Ada kemarahan terhadap Hizbullah kerana menyeret Lebanon ke dalam perang. Ada kemarahan terhadap Israel atas cara mereka menjalankan kampanye ini. Ada kemarahan terhadap Amerika. Ada kemarahan terhadap pemerintah mereka sendiri. Ada banyak sekali kemarahan. Dan ketegangan sangat tinggi kerana seluruh masyarakat sedang terancam. Poin kedua, ada juga kemarahan kerana Lebanon adalah krisis yang luput dari perhatian. Itu diabaikan. Terima kasih telah mengundang saya ke acara anda untuk membicarakan tentang Lebanon. Namun, organisasi saya sendiri, kami harus memangkas jumlah staf kami di Lebanon dari sekitar 220 menjadi 105 orang selama setahun terakhir. Tepatnya karena pemotongan dana yang anda sebutkan. Secara keseluruhan, di seluruh dunia, telah terjadi pemotongan bantuan kemanusiaan sebesar 50% dalam setahun terakhir yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Namun, ini bukan hanya fenomena di Amerika Serikat saja. Sayangnya, Inggris, Jerman dan Prancis juga telah memangkas program bantuan mereka. Uni Eropah belum memangkas program bantuannya. Saya fikir itu sangat signifikan. Pemotongan bantuan memperparah masalah. Saya hanya ingin menarik perhatian anda. Penelitian baru dari Center for Global Development, yang merupakan organisasi yang sangat dihormati, telah mencatat bahawa pemotongan bantuan tahun lalu telah menyebabkan peningkatan 5% dalam jumlah konflik yang terjadi. Jadi ini adalah lingkaran setan yang sangat kejam yang harus kita pahami. Ya, ini tentang politik yang telah rusak, tapi ini juga tentang kemanusiaan dasar yang telah hancur. Sekali lagi, saya tidak bermaksud Hizbullah sepenuhnya tak bersalah, karena hingga hari ini, Kamis saat saya merekam, Hizbullah masih menembakkan roket ke Israel. Wajar jika Israel merespons. Tapi yang tidak masuk akal bagi saya adalah Israel merespons dengan salah satu serangan terbesar dalam perang ini tepat setelah gencatan senjata diumumkan. Dan kami juga mendapat laporan dari media Israel yang pada dasarnya mengisyaratkan bahwa Perdana Menteri Israel dan pemerintahan Israel tidak terlalu senang dengan gencatan senjata itu. Jadi Anda bisa melihat bagaimana Israel tampaknya berupaya menggagalkan seluruh gencatan senjata dan negosiasi yang berlangsung. Sekarang kami ingin membahas kebingungan soal Lebanon. Lihatlah pernyataan awal Presiden Trump saat mengumumkan gencatan senjata ini. Tidak ada satupun kata Lebanon yang disebutkan dalam postingan ini. Tapi sekarang lihatlah postingan dari Perdana Menteri Pakistan yang telah berperan sangat besar dalam negosiasi ini. Pakistan menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran. Menurut postingan ini, hal itu terlihat di baris ketiga. Gencatan senjata segera berlaku di berbagai tempat termasuk Lebanon. Dari postingan ini, jelas terlihat Lebanon termasuk dalam gencatan senjata itu. Dan postingan-postingan ini keluar jauh sebelum ada tembakan dari kedua belah pihak. Sekarang, inilah postingannya. Ini adalah postingan yang sama persis yang sedang diunggah ulang oleh pejabat Iran. Pada dasarnya mengatakan, "Hei, coba lihat." Bahkan dalam postingan awal, semua orang sudah jelas mengatakan bahwa Lebanon adalah bagian dari gencatan senjata. Dan itulah sebabnya apa yang dilakukan Israel pada dasarnya adalah melanggar gencatan senjata. Tapi pejabat Amerika Serikat sekarang justru secara resmi mengatakan di depan kamera bahwa Lebanon sebenarnya sama sekali bukan bagian dari gencatan senjata. Berikut adalah pernyataan dari Wakil Presiden J.D. Vance. Sekarang sebelum kita melihat itu, sekedar mengingatkan untuk menekan tombol suka dan berlangganan di bawah ini. Itu benar-benar membantu kami dalam algoritma. Sekarang berikut cuplikannya. Saya sebenarnya berpikir dan ada banyak negosiasi yang tidak tulus serta banyak propaganda yang tidak jujur terjadi. Saya rasa ini berasal dari kesalahpahaman yang nyata. Saya rasa orang Iran mengira gencatan senjata berlaku untuk Lebanon, padahal tidak.
kami tak pernah menjanjikan atau memberi isyarat soal itu. Kami menyatakan gencatan senjata akan difokuskan pada Iran dan sekutu Amerika, termasuk Israel dan negara-negara Arab Teluk. Namun demikian, orang-orang Israel, sejauh yang saya pahami, sekali lagi, saya seharusnya mendapatkan laporan yang lebih lengkap ketika saya naik pesawat, sebenarnya telah menawarkan diri, sejujurnya, untuk menahan diri sedikit di Lebanon, karena mereka ingin memastikan bahwa negosiasi kita berhasil. Bukan karena itu bagian dari gencatan senjata. Saya rasa itu upaya Israel membantu kita meraih keberhasilan. Kita akan lihat perkembangannya dalam beberapa hari ke depan. Tapi begini, jika Iran ingin membiarkan negosiasi ini gagal, dalam konflik soal Lebanon yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka dan yang tidak pernah sekalipun disebut Amerika Serikat sebagai bagian dari gencatan senjata, itu tetap pilihan mereka. Kami anggap itu bodoh, tapi itu pilihan mereka. Ini adalah pesan yang sama yang diulang sendiri oleh Presiden Trump. Bahkan Sekretaris Pers Gedung Putih juga mengulanginya di depan semua jurnalis. Pada dasarnya, ASS mengatakan bahwa Lebanon bukan bagian dari gencatan senjata. Iran mengatakan itu bagian dari gencatan senjata. Dan tentu saja, karena hal itu, tampaknya ada kebingungan apakah gencatan senjata ini akan bertahan atau tidak. Hingga Kamis pagi, untungnya, gencatan senjata masih bertahan. Tapi ujian penting dari gencatan senjata ini akan datang besok, atau secara teknis malam ini waktu Amerika Serikat, karena saat itulah pagi hari di Islamabad, Pakistan. Dan seharusnya ada pertemuan langsung antara delegasi Amerika Serikat dan delegasi Iran. Jika Iran hadir dalam pertemuan itu berarti mereka bersedia melanjutkan negosiasi. Jika Iran tidak hadir dalam pertemuan itu berarti gencatan senjata pada dasarnya batal. Iran secara terbuka menyatakan akan membatalkan pertemuan jika Israel terus menyerang Lebanon. Tapi, berdasarkan laporan yang beredar, sepertinya pertemuan itu belum dibatalkan. Sekali lagi, itu mungkin tidak terlalu berarti. Yang benar-benar penting adalah apakah mereka datang atau tidak. Apa yang mereka katakan tidak terlalu penting. Tapi setidaknya untuk saat ini, sepertinya mereka masih akan datang. Sekarang ada banyak orang Lebanon atau mungkin pendukung Hizbullah yang sangat marah tentang hal ini. Karena dari sudut pandang mereka, sepertinya rakyat Lebanon sedang dibombardir. Sementara Iran bersedia menutup mata dan melanjutkan negosiasi karena yang Iran pedulikan tentu saja hanyalah Iran. Itu adalah sesuatu yang sudah kami serukan selama ini. Iran sebenarnya tidak peduli dengan Lebanon. Mereka menggunakan Hizbullah sebagai cara untuk menjauhkan perang dari wilayah mereka. Sayangnya bagi rakyat Iran atau sayangnya bagi rezim Iran, itu gagal total. Tapi sekarang orang-orang mulai menyadari apa tujuan Iran selama ini. Semua ini mengarah pada rencana perdamaian 10 poin yang Iran kirim ke Amerika Serikat sebelum gencatan senjata disetujui. Kemudian dalam pernyataan publiknya, Presiden Trump mengatakan bahwa rencana perdamaian 10 poin tersebut merupakan dasar yang sangat bisa digunakan untuk bernegosiasi. Sekarang banyak orang menganggap bahwa Amerika Serikat sudah menyetujui semua poin dalam rencana 10 poin ini. Namun, Amerika Serikat sama sekali tidak pernah mengatakan itu. Tak ada pihak Airiskat yang menyatakannya. Itu sempat didorong Iran di media domestiknya, tapi bahkan Iran tidak menyatakannya terbuka di tingkat internasional. Tapi tebak apa? Ini belum bagian yang membingungkan. Bagian yang membingungkan adalah bukan cuma ada satu rencana perdamaian 10 poin. Ada 3 versi berbeda dari rencana perdamaian 10 poin. Dan versi yang sebenarnya dikatakan masuk akal oleh Isaac Ream adalah versi yang belum pernah dipublikasikan. Berikut Wakil Presiden J.D. Vance membicarakan hal ini lagi. Saya pikir sangat penting bagi media Amerika untuk jujur kepada rakyat Amerika dalam isu ini karena ini tidak hanya mempengaruhi, Anda tahu, isu-isu kebijakan publik biasa. Ini benar-benar mempengaruhi perdamaian dan perang. Dan inilah maksud saya. Jadi dalam beberapa hari terakhir, saya telah melihat banyak laporan dari media Amerika tentang proposal 10 poin yang diajukan oleh Iran. Sejauh yang saya tahu, karena terlibat, ada 3 proposal 10 poin berbeda yang saya lihat beredar. Proposal 10 poin pertama tampaknya diajukan, dan menurut kami mungkin ditulis oleh ChatGPT dan diajukan kepada Steve Witkoff dan Jared Kushner. Itu langsung dibuang ke tempat sampah dan ditolak. Ada proposal 10 poin kedua yang jauh lebih masuk akal, yang didasarkan pada diskusi bolak-balik antara kami. Itu proposal 10 poin yang disebut Presiden dalam unggahan Truth-nya kemarin. Sejujurnya, saya juga sudah melihat proposal 10 poin ketiga yang lebih ekstrim dibanding proposal 10 poin pertama di berbagai media sosial. Sekarang, yang menarik dari semua ini adalah saya telah melihat berbagai media seperti The New York Times, CNN, dan lainnya mengambil dan memberitakannya. Proposal 10 poin yang asli didasarkan pada tidak lebih dari seorang warga biasa di Iran
yang mengirimkannya ke saluran TV komunitas di Iran. Lalu mereka bilang, itu entah bagaimana mewakili posisi negosiasi pemerintah. Itu setara dengan seseorang misalnya, seorang anggota Dewan Demokrat di Boise, Idaho, mengatakan sesuatu yang gila. TV komunitas lokal menayangkan pernyataan gila itu, lalu New York Times memberitakan itu seolah-olah sebagai posisi Presiden Amerika Serikat. Itu sama sekali tidak masuk akal. Yang terjadi di lapangan di Iran adalah Anda jelas melihat posisi pemerintah, yaitu untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Ada posisi Presiden Amerika Serikat, yaitu mengirim para negosiator ke Pakistan dan terlibat dalam negosiasi dengan itikat baik. Kemudian, ada juga beberapa orang di pinggiran kelompok Iran yang membocorkan informasi secara anonim, entah untuk propaganda, malu, atau tidak suka dengan situasinya. Dan ini adalah sesuatu yang sudah kita bicarakan sedikit, tidak terlalu banyak, tapi memang ada faksi-faksi berbeda di dalam Iran, di dalam rezim yang menginginkan hal-hal yang berbeda. Itulah sebabnya sangat penting bagi Amerika Serikat untuk mencari tahu siapa yang memegang kekuasaan dan kemudian bernegosiasi dengan faksi atau orang tersebut. Tapi seperti yang bisa Anda lihat dari laporan di layar Anda, bahkan sampai hari ini masih ada orang-orang di dalam Iran yang mengatakan Iran seharusnya tidak bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Iran seharusnya tidak setuju dengan gencatan senjata 2 minggu. Sebagian dari mereka adalah pendukung Hizbullah yang terdorong oleh serangan itu. Sementara lainnya hanya ingin perang berlanjut. Banyak komandan IRGC yang mendapatkan lebih banyak kekuasaan atas masyarakat Iran secara keseluruhan karena perang ini. Dan mereka tidak ingin perang ini berhenti. Mereka ingin memastikan bahwa IRGC adalah satu-satunya organisasi yang masih berdiri setelah semuanya selesai. Mereka ingin membentuk kediktatoran militer di Iran. Iran sendiri sudah menjadi kediktatoran dengan pemimpin tertinggi sebagai diktator. Namun banyak orang ingin membangun jenis kediktatoran lain demi kekuasaan lebih besar. Jadi intinya ada berbagai faksi di dalam Iran, sama seperti ada berbagai faksi di Amerika Serikat. Saya yakin ada berbagai faksi di negara-negara Eropa. Setiap negara pasti punya itu. Dan banyak dari faksi-faksi yang berbeda ini menginginkan sesuatu yang lain. Yang penting adalah apa yang terjadi dalam negosiasi besok, yang secara teknis adalah malam ini waktu Amerika Serikat, karena itu akan menjadi pagi di Pakistan. Jadi pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini, begitu kami memiliki lebih banyak informasi tentang negosiasi, apakah negosiasi itu benar-benar terjadi atau tidak, dan jika memang terjadi, apa yang sedang dibahas. Kami akan buat video terbaru untuk kalian besok. Sampai jumpa besok. Sekarang untuk memahami mengapa Iran bersikap seperti sekarang ini, kita harus kembali dan melihat bagaimana Iran bisa sampai pada posisinya saat ini. Itu tidak hanya berarti kembali ke tahun 1979 ketika revolusi Islam terjadi. Sebenarnya kita harus kembali lebih jauh ke masa ketika dinasti Qajar memerintah Iran pada abad ke-19 dan melihat bagaimana keputusan yang dibuat oleh kelas penguasa saat itu masih memengaruhi Iran hingga hari ini. Nah, tebak apa? Itu yang kami lakukan di podcast baru berseri yang dirilis hari ini. Jadi jika Anda seseorang yang tertarik dengan sejarah Iran dan bagaimana kita bisa sampai ke kondisi saat ini, pastikan untuk mendengarkannya. Anda bisa menontonnya dengan mengklik tautan di deskripsi, atau Anda juga bisa langsung menontonnya dengan mengklik layar akhir. Intinya, klik saja video yang ada di layar Anda.